Polri ini. Maka saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh WA dan menelpon Pak Jimli, atau langsung menelpon, kurang lebih begitu. Pak Jimli menyambut baik untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya, nggak perlu saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui WA ke tempat yang bersangkutan. Dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan adalah nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT kan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Roy Suryo CS kemarin baru saja melaporkan Ketua Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan pengeditan ijazah Pak Jokowi. Hal ini tentu agak menggelitik teman-teman, karena ya teman-teman, Polda Metro Jaya sendiri sudah memastikan bahwa Roy Suryo lah pelaku yang melakukan editing ijazah Pak Jokowi. Tapi kenapa Roy Suryo malah menuduh orang lain melakukan editing? Sehingga ini ditertawakan dan juga laporannya ditolak langsung. Nah, setelah ditolak, Roy Suryo bukannya introspeksi tapi malah marah-marah. Apalagi ini Ahmad Khoizudin, ya, ini pengacara Roy Suryo langsung naik pitam, teman-teman, menyebut bahwa ini adalah sebuah kong kali kong antara penegak hukum dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi. Ini Roy Suryo tak terima kalau misalnya dirinya diusir, teman-teman. Ini pengusiran secara halus, ditolak teman-teman laporannya. Kita tahu sendiri Roy Suryo sudah pernah beberapa kali mendatangi beberapa instansi-instansi. Contohnya UGM, ini Roy Suryo dipermalukan oleh rektornya langsung. Dulu juga pernah ke Komnas HAM untuk mencari perlindungan, tapi ya Komnas HAM tidak meresponnya. Dikdasmen juga sama teman-teman. Jadi kemanapun Roy Suryo pergi, diusir, ditolak. Lalu sekarang mulai lagi datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Bang Andi atas tuduhan mengedit ijazah Pak Jokowi. Lah, kok gimana? Ini Bang Andi ini sudah pernah melihat ijazah Pak Jokowi asli dan Roy tidak pernah melihat ijazahnya. Jadi, Anda mau percaya ke siapa? Orang yang dekat dengan Pak Jokowi bahkan sudah berulang kali melihat ijazah aslinya, atau Roy Suryo yang belum pernah memegang, bahkan melihat pun belum pernah. Nah, ini menarik teman-teman. Hari ini kita bakal tengok informasi yang menyebut bahwa Roy Suryo diusir. Roy Suryo tak diterima oleh Polda Metro Jaya, laporannya ditolak, ya. Dan respon Roy Suryo yang langsung marah-marah di depan, teman-teman, pintu masuk Polda Metro Jaya sangat-sangat menggelikan. Yuk teman-teman, kita simak informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya siang hari ini bersama dengan Ustadz Khoizudin, ya. Tadi ada Pak Abdul Ghaffar Stangaji yang nanti akan menjadi kuasa hukum dari pelapor, juga bersama Pak Samsir Siregar. Pelapornya adalah Saudara Rustam Effendi. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 20:17, setidaknya antara pukul 20 sampai dengan 21, setidaknya pada hari Selasa tanggal 25 November bertempat di lantai 3 gedung tower salah satu TV swasta. Ya, jadi itu lokus dan tempusnya sudah sangat betul. Saya hadir langsung, jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Dan apa yang disampaikan pada itu adalah file ini. Jadi ini adalah sebuah tayangan yang saya dapatkan sama persis, identik dengan file yang diserahkan oleh saudara AA tadi ke televisi yang bersangkutan. Dan saya sudah memperoleh file ini juga dari pihak yang berkompeten dari tangan yang sama. Jadi saudara AA menyerahkan kepada seseorang itu juga A1 menyerahkan kepada saya. Jadi ini bukan file yang lain. Ya, ini adalah file yang disebut scan ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Khoizudin, ya, atau sebagai kuasa hukum juga sebagai koordinator non litigasi, bahwa ternyata file ini adalah file yang sama yang pernah diunggah atau diposting
oleh saudara Dian Sandi Utama, kalau ini saya sebutkan namanya karena ada, pada tanggal 1 April. Rekan-rekan perhatikan gambar ini. Dua ciri yang sangat jelas. Ada noktah-noktah di lantai bawah, di bagian bawah, dan ada garis yang menunjukkan ini bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak akan ada garis ini. Ini adalah kopian atau hasil reprinting, cetak ulang dari berkas yang tidak diketahui itu berkas apa. Jadi dari sumber aslinya saja atau sumber ini sebenarnya bukan orisinal, bukan otentik. Tapi saudara Sandi itu sebenarnya sudah bisa juga, cuman nanti itu belakangan, nanti kita proses. Karena dia menyebutkan ini file yang asli, ini saya upload yang asli. Dengan perbandingan sederhana saja, bisa kita lihat bahwa kedua file ini adalah identik. Yaitu apa? Ada garis kertasnya, batas tepi. Ini juga ada garis kertasnya. Ada berkas noda-noda yang di sini berusaha dikamuflase, berusaha dihilangkan. Jadi ini sudah melakukan editing, sudah berusaha dihilangkan, tapi yang menghilangkan kurang pinter. Ya, dia tidak cakap atau belum belajar secara detail lagi. Dan apa yang dilakukan? Melakukan koreksi. Jadi koreksi citra. Yang tadinya miring, trapesium, dia dikoreksi menjadi lurus. Inilah yang namanya manipulasi atau editing. Jelas banget. Membuat seolah-olah tampak asli. Padahal tidak. Ini dari gambar yang sama. Dan bahkan lebih parah. Sebagai lulusan asli Universitas Gadjah Mada 2 kali ya S1 S2, saya sangat geram karena logo dari Universitas Gadjah Mada yang diciptakan oleh Pak RJ Katamsi ya pada saat awal pendirian UGM dulu ternyata sudah dirusak. Teman-teman lihat, logonya menjadi tidak indah lagi, tidak lagi segi 5. Tapi dalam bahasa Jawa ini pating pletot ya. Pating pletot itu rusak, lonjong. Ya, kalau dulu huruf A-nya mencorot, kalau ini pating pletot. Ya. Jadi logo UGM dirusak. Kami sebagai alumni UGM, alumnus UGM ini benar-benar sangat marah dengan ini. Jadi dia di samping sudah merusak, membuat seolah-olah asli, tapi telah merekayasa gambar ini. Dan ini pun sudah kami analisis dengan analisis histogram. Ini ilmiah. Kalau analisis histogram, dua gambar yang sama, maka citra histogramnya itu akan sama. Di mana ada merah, di mana ada merah, di mana ada kuning, di mana ada kuning, di mana ada biru. Ini jelas. Ini dua gambar yang identik. Logo Universitas Gadjah Mada itu adalah aslinya seperti ini. Bagus sekali. Logo tadinya segi 5 semenjak tahun 1993 pada saat Dies Natalis UGM ya tahun itu di bawah rektor Profesor Dr. Muhammad Adnan, logo ini disempurnakan menjadi sekarang agak membulat. Jadi kalau anak-anak sekarang mengatakan logo UGM itu harusnya bulat, benar. Dulu segi 5. Ada artinya. 19 itu adalah tanggal lahir UGM, 19 Desember. Ini hiasan ini bukan teratai tapi ini songkok prajurit keraton. Karena dulu UGM itu kuliah pertama di Pagelaran, di Siti Inggil, Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dan kami selalu tiap tahun, tanggal 19 Desember, kami selalu melakukan niti laku dari keraton ke UGM. Ya, jadi saya selalu ikut dan selalu ada yang tidak ikut di niti laku itu. Siapa kira-kira teman-teman bisa menebak ya? Yang ngaku-ngaku lulusan UGM tapi tidak pernah ikut. Ya, ada di situ, ya. Nah, intinya nanti pelapor akan membawa contoh ijazah UGM yang asli. Inilah scan ijazah UGM yang asli. Sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama diterbitkan tahun 1985. Bedanya apa? Ini kalau scan asli selalu munculnya nama watermark. UGM itu punya pelindung seperti pada uang kertas. Inilah watermark. Dan ada juga emboss. Di sini nampak embossnya. Pada cap di bawah timbul ya di dekat rektor pada tahun itu Profesor Dr. Teuku Yakob. Ya, jelas betul. Ini ijazah asli tahun 85 yang kemudian kita scan. Kenapa saya kaburkan? Karena beliau bukan pejabat publik. Saya menghormati beliau. Ya, kalau beliau pejabat publik ya. Apakah ini tahun angkatannya Jokowi? Enggak penting. Yang penting lulusan tahun 85. Kalau 85 dan ini pada periode awal saja sudah begini, maka periode yang dikatakan periodenya Jokowi yang itu katanya tahun 85 tapi bulan November harusnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang satu enggak ada
watermarknya, yang satu ada, yang satu tidak ada embosnya, yang satu jelas ada. Meterainya pun berbeda. Kenapa? Karena memang periodenya berbeda. Ini periode awal tahun, ini periode akhir tahun. Nggak masalah. Jadi kalau ada sekarang saudara AA itu seolah-olah mengaku sebagai ahli meterai ya, gitu. Meterainya merah, biru. Itu nggak prinsip. Meterai pada tahun itu memang ada dua macam. Meterai merah pada awal tahun, 2 periode, Februari dan Mei. Meterai hijau itu pada periode Agustus dan November. Gitu aja udah itu dipatahkan kemarin oleh profesor dari UNJ ya pada siaran yang ada Bang Kosinuddin ya. Jadi itu clear sekali. Intinya begini. Apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik ya, saudara JS itu yang malam hari itu dia berdebat malam dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya. Jadi dia gugup sekali. Saya tidak tahu file ini. Padahal AA itu mengatakan filenya dari dia. Nah, dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sangaji, seorang ahli membocorkan file, ya dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya dan malam hari itu dia ngaku, ditanya oleh presenternya, ya saudara AW, ya gitu, dia mengatakan basic questions, mana file aslinya? Wow, bingung dia. Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli. Padahal kami dituduh meneliti yang tidak asli. Kalau ahli yang dipakai kepolisian saja meneliti file yang tidak asli, ya itu harusnya berlaku imbang, equality before the law. Jadi intinya saya yang ada di tempat kejadian, di lokasinya, di TKP, siap untuk menjadi saksi, ya fakta, bahkan kepentingannya nanti akan juga siap menjadi ahli. Ada juga Bang Dr. Rismon Sianipar tadi, ya itu juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli. Tadi di kantin juga menyatakan sama dan dibersamai oleh banyak yang akan memperkuat Bang Rustam Effendi. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, yang saya selanjutnya sampaikan. Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau ini di tanggal 25 ada di TKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Siap, terima kasih Mas Roy. Siap, makasih. Bersama dengan iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. Yang dimana ketika acara di televisi, dia menyebutkan kalau dia mempunyai scan asli ijazahnya Joko Widodo. Ternyata dinyatakan oleh ahli dari pihak kami, Mas Roy, itu palsu. Artinya saya sangat terganggu sebagai tersangka dari salah satu 8 orang ini untuk mempertahankan perjuangan saya. Artinya apa yang dinyatakan orang-orang tersebut ini membuat saya semakin disudutkan. Tetapi saya akan bantah kalau itu mereka melakukan hal yang lebih parah daripada kami. Mereka membohongi publik. Padahal ijazah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk dihadirkan. Ternyata dia bilang ini asli, ternyata tidak. Oleh karena itu, hari ini saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka yang bernama berinisial JS itu adalah pembohong besar. Karena orang ini berbahaya apabila keilmuannya dipakai untuk membohongi publik. Apabila juga sangat berbahaya apabila orang ini dipakai oleh polisi, Polda untuk sebagai saksi ahli. Artinya orang ini tidak benar-benar sebagai ahli. Oleh karena itu, saya berharap laporan kami diterima oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk perlawanan saya yang dizolimi dengan bahasa mereka membohongi data-data ijazah yang kita tunggu-tunggu. Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada dan itu palsu kalaupun itu dihadirkan, karena nanti akan timbul-timbul lagi hal-hal yang lain yang telah kami dapati. Ini belum kita bongkar saja. Untuk saat ini kira-kira seperti itu.
mohon dukungannya kepada rakyat seluruh Indonesia, kepada bangsa ini untuk betul-betul kami bisa membongkar ijazah palsunya Jokowi. Ya teman-teman, barusan sudah kita lihat video di mana Roy Suryo CS dan ini Bang Ahmad Khairuddin ya marah-marah di depan pintu masuk Polda Metro Jaya karena laporannya ditolak, teman-teman. Ya, langsunglah mereka marah-marah, berargumen sana sini. Kalianlah yang bakal memutuskan apakah argumen tersebut itu logis atau tidak. Yang jelas kita sudah tampilkan videonya, teman-teman yang bakal menentukan. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini. Saya juga agak bersyukur sih. Alhamdulillah juga laporannya ditolak. Karena ya kalau misalnya dibiarkan orang-orang seperti ini malah bikin gaduh NKRI. Kita yang seharusnya saat ini sedang fokus membangun negara, apalagi ada musibah di Sumatera, banjir bandang, teman-teman ya. Kita yang harusnya fokus dulu untuk menghadapi berbagai ujian-ujian, musibah-musibah, malah masih saja dipusingkan soal hal ini. Jelas ini ijazah orang lain diurus-urus, ya Allah. Mending fokus sajalah ke diri sendiri, kerja yang benar, cari uang yang benar. Mending kita fokus aja ke diri kita sendiri, biarkan hukum yang bakal menentukan nasib Roy Suryo CS. Makasih teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.